Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak Bapak sekalian, di awal majelis ini kita akan membaca beberapa surat-surat di dalam juz amma di Al-Quran, sehingga mudah-mudahan selama kurang lebih 1 jam kita berada dalam majelis ilmu ini, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Al-Quran yang kita baca. Allah menyucikan pikiran, perasaan, jiwa, dan diri kita secara keseluruhan dari segala sesuatu yang akan menjauhkan kita dari Allah dan dari jalannya, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan jiwa, kejernihan berpikir, semangat di dalam mengisi hari-hari kehidupan kita dengan berbagai kebaikan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan berbagai manfaat yang lain dari Al-Quran Al-Karim. Kita akan mendahulunya dengan membaca surah Al-Fatihah, lalu kita akan bersama-sama membaca surat Al-Asr sampai ke belakang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla layunbadanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amalin mumaddada. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar Wasalli li rabbika wanhar Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun La a'budu ma ta'budun Wa la antum 'abiduna ma a'budu Wala ana 'abidun ma abadtum Wala antum 'abiduna ma a'bud Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah kitab yang berjudul Ila al-Munqasiri Qulubuhum, karya seorang ulama Palestina namanya Syekh Adam Syarqawi, kitab yang berjudul Ila al-Munqasiri Qulubuhum, yang kalau diterjemahkan artinya buat mereka yang hatinya patah atau yang patah hati. Ada sebuah kejadian seorang ahli batu dari Khurasan, Iran, mencari berbagai batu yang diinginkannya, yang banyak manfaatnya, sampailah dia ke kota Mesir. Lalu di kota Mesir dia bertemu dengan seorang penjual batu, ada ahli batu dan ada penjual batu. Nah, ternyata sang penjual batu itu menjual batu yang sudah dicari-carinya lama. Maka dia kemudian mengatakan berapa harga batu. Dia menunjuk satu batu tertentu. Kata si penjual batu, ini 5 dirham. Langsung dibayar 5 dirham. 1 dirham kalau kurs mata uang Uni Emirat Arab sekarang kira-kira 5.000 rupiah. Jadi kalau 5 dirham berarti 25.000. Hadirin, kemudian segera dibayar oleh ahli batu dari Khurasan itu. Kemudian begitu hendak pergi, si penjual batu itu menyindir si ahli batu yang membeli 5 dirham. Kata dia, batu yang kau beli 5 dirham itu kemarin
sebenarnya saya beli dari anak laki-laki yang membawanya, dan saya hanya membayarnya dengan beberapa potong kurma. Sekarang engkau membelinya 5 dirham, bodoh sekali engkau, begitu. Lalu si ahli batu ini kemudian mengatakan, ayo ikut aku akan tunjukkan siapa yang lebih bodoh antara kamu dengan aku. Nah, dia kemudian mengajak penjual batu yang mengatakan, kamu bodoh, batu kok dibeli 5 dirham. Lalu dia mengajak si penjual batu ke pedagang kurma yang ada di dekat itu. Lalu si ahli batu yang membeli 5 dirham itu kemudian mengatakan kepada penjual batu yang membodoh-bodohkan si pembeli batu yang membayar 5 dirham. Lalu dia bilang, coba lihat, batu itu diletakkan di tengah-tengah kurma yang dirubung lalat banyak sekali. Begitu batu diletakkan, lalat-lalat itu pergi semuanya. Rupanya batu itu aromanya, terutama teksturnya, bentuk fisiknya itu membuat lalat itu menjauh. Lalu setelah menjauh, kemudian batu itu ditarik kembali, dijauhkan dari kurma, dan tidak lama kemudian lalat-lalat itu datang. Kata si ahli batu, batu ini dicari-cari oleh raja-raja, karena dia, para raja itu akan menempatkannya di hidangan-hidangan mereka karena bisa mengusir lalat. Kata si ahli batu, bahkan kalau engkau menjualnya 500 dirham ke saya, pasti saya akan bayar. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, 500 dirham itu berarti 2,5 juta. Tapi omongan si tukang batu itu, penjual batu, kamu ini bodoh, batu yang saya beli dari anak laki-laki dengan membayarnya beberapa kurma, malah kau beli 5 dirham. Kata si ahli batu, mari saya tunjukkan siapa yang lebih bodoh di antara kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari cerita ini saya ingin mengatakan, hadirin sekalian, kita ini sehari-hari perlu mengusir rasa takut dari dalam diri kita. Kita ini perlu mengusir dari dalam diri kita rasa tidak percaya diri. Kita ini perlu mengusir dari dalam diri kita itu rasa putus asa, sudah tidak punya lagi harapan hidup. Kita ini perlu mengusir dalam diri kita rasa tidak berdaya, karena tidak punya orang, tidak punya uang, tidak punya. Kita ini perlu mengusir dari dalam kita itu rasa takut yang luar biasa, banyak hadisnya. Tetapi sesuatu yang bisa mengusir semua itu, kita perlakukan seperti batu itu. Apa itu Al-Quran? Kalau ini mushaf Al-Quran, hadirin sekalian, kalau ada yang mau membeli mushaf ini senilai 100 juta, mungkin hadirin akan langsung menjual. Tapi kita tidak pernah tahu bahwa kalau Al-Quran ini kita pelajari dengan baik, maka Al-Quran itu akan merubah diri kita sampai nilai kita itu jauh lebih mahal dari benda apapun dan hal apapun. Yang kedua, hadirin mudah-mudahan tersinggung dengan sindiran bahasa Arab ini. Idza wajadta ghubaran ala mushafika fa'lam annal ghubara ala qalbika asyaddu wa aksaru. Jika engkau mendapati mushaf Al-Qur'anmu berdebu, apa artinya kalau mushaf berdebu, Bapak Ibu sekalian? Ya. Jika engkau mendapati mushaf Al-Qur'anmu berdebu, maka ketahuilah debu yang menempel di hatimu jauh lebih tebal dan jauh lebih banyak. Itu sindiran tajam sekali. Cuma mushafnya jamaah pengajian As-Salam ini tidak berdebu. Jenengan dengan saya membuka mushaf itu Al-Quran setiap hari. Tapi Al-Quran yang kita buka setiap hari itu tidak bisa membantu kita berkembang dan merubah diri kita menjadi manusia yang luar biasa. Ada apa masalahnya? Jangan-jangan kita melakukan mushaf Al-Quran itu seperti tukang batu itu. Kamu tuh goblok, batu yang saya beli cuma beberapa butir kurma, malah kau beli 5 dirham. Kata si ahli batu, oh kalau kamu jual 500 dirham saya bayar juga, gitu. Karena si ahli batu tahu tentang batu. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jamaah sekalian. Kalau yang ketiga ini, tas saya di belakang. Saya punya tebak-tebakan dan yang bisa menebak, nah itu deh. Kayaknya ada uangnya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya tanpa salah? Karena pertanyaan ini gampang.
maka Bapak sekalian saya beri hadiah 100.000. Tasnya segini tapi duitnya nggak banyak. Tebak-tebakannya itu gampang. Silahkan sebut nama pahlawan yang gambarnya ada di uang kertas 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000 tanpa salah sama sekali. Nah itu syaratnya, tanpa salah. Saya nggak percaya ibu-ibu yang biasa belanja ke pasar bisa nyebut itu. Sebagaimana juga saya tidak percaya bapak yang biasa ngasih uang kalau gajian itu bisa nyebut seperti itu. Ada? Baru buka dompet sekarang. Nah ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, saya ingin mengajak bapak sekalian merenungkan, nanti kalau ada beritahu saya, tapi nggak boleh salah ya. Saya ingin merenungkan nasihat bijaksana berikut ini. Wa min tabiatin nafsil basyariyah, di antara tabiat jiwa manusia, idza ulifat asyai', kalau terbiasa dengan sesuatu, khafiya 'alaiha asrarahu, maka sesuatu yang sudah terbiasa itu menjadi tersembunyi olehnya. Manusia itu kalau sudah terbiasa dengan sesuatu yang sudah terbiasa itu menjadi tersembunyi. Yaitu contohnya uang 100.000, 50, masih dilihat sampai gitu, dilihat. Uang 100.000, 50.000, ya kan? 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000 sudah terbiasa. Tapi kalau saya minta jenengan menyebut siapa gambarnya, itu masalah. Hal yang sama berlaku dengan Al-Quranul Karim. Jenengan dengan saya itu sudah terbiasa dengan apa, tetapi karena kita tidak sempat memikirkannya, maka apa yang ada dalam Quran tidak pernah bisa kita ketahui, sesuatu yang bisa luar biasa merubah kehidupan kita. Itu yang ketiga. Nah, oleh karenanya Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali sekarang bagaimanakah kita ini bisa menjadi seperti ahli batu dan bukan tukang batu. Menjadi seorang yang ngerti betul bahwa batu itu berkualitas dan harganya mahal, sementara tukang batu itu hanya menghargainya cuma sekian potong kurma. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tema kita, pentingnya kita memanajemen diri, mengatur diri agar kita tumbuh sebagai pribadi yang baik, berkualitas dan segala macam. Pertama-tama kita mesti mengetahui bahwa karunia yang Allah berikan kepada kita itu luar biasa. Tetapi cara kita mengembangkan diri, mendidik diri itu harus juga dengan cara yang luar biasa. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya suatu saat kira-kira 2 bulan 3 bulan yang lalu mengundang guru-guru Al-Quran. Yang diundang itu 120 oleh takmir masjid di mana saya mengisi itu. Semua guru Al-Quran itu diberi sembako satu. Yang kedua dikasih amplop, ada uangnya di dalamnya. Yang ketiga dikasih mushaf Al-Quran, mushaf Al-Qurannya dari saya. Yang keempat dikasih atau diberi buku judulnya Bangkit Bersama Al-Quran. Lalu saya tanya, Ustadzah, itu kalau Ustadzah saya tunjuk yang lebih disukai mana? Sembakonya, uangnya, mushaf Al-Qurannya, atau Bangkit Bersama Al-Quran? Semuanya itu senyum-senyum terlebih dahulu. Senyum-senyum. Ya tentu saja sembako dan uang ya. Orang tidak pernah berpikir tentang mushaf Al-Quran dan buku Bangkit Bersama Al-Quran. Oleh karenanya, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak Bapak sekalian untuk meyakini dan percaya bahwa sebelum kita mengembangkan diri, mendidik diri sebagai seorang muslim, karunia Allah yang Allah berikan pada kita itu luar biasa. Saya salah karena saya guru atau trainer, ada sebuah kawasan pengeboran minyak di Texas, Amerika Serikat, namanya Spindletop. Boleh dicek, Spindletop. Nah, kawasan pengeboran minyak itu tadinya tanah seperti ini.
Nah, cuma tanahnya orang Lumajang dan tanahnya orang Sumber itu sama kan perilaku. Kalau tidak punya uang, jual tanah, jadi kan begitu. Laki-laki ini setiap saat kalau tidak punya uang mesti jual tanah. Hadir juga begitu, apalagi sekarang banyak pegadaian, nggak ada duit sarung digadaikan, nggak ada duit arloji digadaikan. Laki-laki ini yang punya tanah luas itu setiap kali tidak punya uang dia menjual tanah sedikit demi sedikit. Sampai datanglah seorang yang tahu betul bahwa di bawah tanah punya laki-laki itu ada kandungan minyak yang luar biasa. Lalu pengusaha minyak alam biasa itu mengatakan, maukah Anda menjual tanah itu tidak sedikit, jual saja kepada kami seluruhnya, nanti kami beri bagi hasil Anda dari minyak yang saya tahu betul ada di dalam bawah tanah yang Anda miliki. Pertanyaannya sederhana, apakah laki-laki ini ketika menjual tanahnya itu akan jauh lebih kaya ketimbang tanahnya tidak dijual? Karena tawan begitu. Jawabannya begini, laki-laki itu tidak perlu menjual tanahnya kepada pengusaha minyak itu, asal dia tahu caranya mengeluarkan minyak dari bawah tanah ke atas permukaan, dia bisa menjadi jauh lebih. Begitulah juga kita. Andai kita itu bisa mengeluarkan potensi yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ke dalam diri kita, maka kita akan jauh lebih kaya dalam pengertian kaya harta dan kaya yang lain. Tapi itu tidak pernah kita lakukan. Tidak pernah kita lakukan. Oleh karenanya, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunia yang Allah berikan kepada kita itu sangat luar biasa. Tapi kalau kita tidak tahu cara mendidik diri, membentuk diri, melatih diri dan segala macam, maka semua yang terpendam dalam diri kita itu persis cerita pemilik tanah yang hanya menjual tanahnya sedikit demi sedikit, dan begitu ditawari, bisa nggak Anda menjual tanahnya seluruh, biar nanti kami beri bagi hasil. Tetapi yang dibutuhkan adalah apakah kita tahu tes. Oh ya Allah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang itu menganggap bahwa untuk menjadi orang yang luar biasa itu dilihat itu, Ustaz, saya bukan anaknya orang tua yang hebat-hebat, saya tidak lahir dari desa dan kota yang hebat, saya ini tidak boleh. Dia tidak sadar bahwa Allah memberinya sesuatu yang luar biasa yang ada dalam diri sendiri. Hadirin sekalian, di Mesir itu ada seorang ulama yang karyanya itu banyak diminati di tanah Nusantara, yaitu Ibnu Athaillah, penulis kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam ini kitab yang begitu disukai di banyak pesantren dan masjid-masjid di Mesir. Beliau lahir tahun 1256, hadirin sekalian, dan meninggal, 1250, dan meninggal pada tahun 1306. Ibnu Athaillah. Saya ceritakan tahunnya karena begini, hadirin sekalian. Karena tahun 1260 berarti kalau Ibnu Athaillah tahun 1250 lahir, dan 1260 terjadilah sebuah peristiwa besar. Mesir waktu itu bisa mengalahkan Mongol. Berarti pada saat itu Ibnu Athaillah usianya 10 tahun. Sementara pada tahun 1258, 2 tahun sebelum 1260, Baghdad itu dikalahkan oleh Mongol. Baghdad itu kayak Jakartanya Indonesia. Baghdad itu adalah ibu kotanya Islam. Sementara Mesir itu kayak Surabayanya Indonesia. Masih provinsi. Bagaimana bisa ceritanya ibu kota negara bisa dikalahkan Mongol, sementara ibu kota provinsi bisa mengalahkan Mongol? Nah, terkenallah ucapan Ibnu Athaillah, penulis kitab Al-Hikam ini, dengan ucapan kaifa tukhramu lakal awaidu wa anta lam tahrak min nafsikal awaidu. Bagaimana bisa kalian akan memperoleh hasil-hasil perjuangan hidup yang luar biasa kalau kalian tidak melakukan hal-hal yang luar biasa? Itu Ibnu Athaillah. Bagaimana bisa kalian
mendapatkan hasil-hasil perjuangan hidup yang luar biasa, sementara kalian belum melakukan hal-hal yang luar biasa. Apa yang diucapkan di Jumat ini ada alasan sejarahnya. Baghdad yang merupakan ibu kota negara Islam waktu itu dihancurkan oleh Mongol pada 1258 pada bulan Februari. 5 tahun sebelum 1258, berarti 1253, itu Mu'tasim Billah, Khalifah terakhir, sudah diingatkan agar memperkuat diri karena Mongol sudah berangkat dari Mongol. Tapi Khalifah ini justru semakin bersenang-senang, menambah jumlah wanita yang menjadi teman bersenang-senangnya, mengurangi jumlah pasukannya, sementara Mongol semakin mendekat. Ahli sejarah mengatakan ada 250.000 manusia yang dibantai oleh Mongol, ada yang mengatakan 1 juta manusia dibantai oleh Mongol. Sementara Mesir, hadirin sekalian, waktu itu dipimpin oleh Saifuddin Qutuz dan ulamanya adalah Isuddin Abdul Salam. Pasukannya jauh lebih sedikit, tetapi mereka punya manusia-manusia yang berkualitas. Makanya Ibnu Athaillah mengatakan, bagaimana bisa kalian akan memperoleh hasil-hasil perjuangan yang luar biasa kalau kalian tidak melakukan hal-hal yang luar biasa. Oleh karena yang pertama, kunci bagi kita untuk bisa mengembangkan diri, mendidik diri dengan baik, yang pertama-tama kita mesti memiliki kesadaran yang luar biasa bahwa Allah itu memberikan nikmat yang tidak terhitung buat kita bersama. Hadirin, faktanya saya orang Sumeneb, ya seperti ini postur saya, tidak jago berkelahi. Kalau main bola bisa, ada yang lebih sehat dari saya dan segala macam. Dan secara natural, secara alami, Allah menakdirkan kita itu lahir dengan potensi yang berbeda-beda. Tapi saya tadi menyebut, kalau orang tidak sadar bahwa dirinya diberi sesuatu yang luar biasa oleh Allah, dia tidak mungkin akan mengembangkan dirinya secara serius. Suatu saat, cerita ini saya baca dalam kitab Rasailnya Nabi. Abdullah bin Mas'ud itu naik pohon kurma. Sejumlah sahabat yang sedang bersama Rasul di Masjid Madinah itu menertawakan Abdullah bin Mas'ud. Kata Rasulullah, kenapa kalian tertawa? Enggak, jadinya itu Abdullah bin Mas'ud, betisnya kecil gitu. Jadi orang yang kurus, betisnya kecil ya. Rasulullah bilang, bahkan betis dia jauh lebih berat dari gunung Uhud. Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang ketika awal dakwah di Mekah, sahabat-sahabat itu hanya dia yang bilang, ya Rasul, tidakkah saatnya kita ini membacakan Al-Quran secara terbuka kepada orang-orang Mekah? Kalau yang minta Umar bin Khattab masuk akal karena dia jagoan berkelahi. Kalau yang minta itu Hamzah adalah wajar karena Hamzah itu jagoan berkelahi. Tapi yang minta seorang laki-laki kurus yang betisnya kecil, minta agar sudah saatnya Al-Quran itu dibacakan secara terbuka. Tapi Rasulullah tidak mengizinkan. Cuma laki-laki ini nekat, maju sendiri ke depan Ka'bah dan kemudian membaca surah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman wallamal Qur'ana khalaqal insan 'allamahul bayan. Beberapa ayat. Belum sampai 10 ayat, dan sekarang orang-orang Mekah berdatangan, jamaah sekalian, lalu memukul laki-laki kurus dan betisnya yang kecil ini dan pingsan seketika. Pemukul-pemukulnya pergi, sahabat-sahabat Rasul datang. Begitu disiramnya air, dia siuman. Sudah aku bilang, jangan memaksakan diri, kira-kira gitu. Kata Abdullah bin Mas'ud, demi Allah, setelah saya merasakan pukulan mereka itu, saya ingin membacakannya sekali lagi. Hadirin, saya ingin mengatakan, banyak orang itu tidak berhasil, ya, tidak berhasil jadi A, tidak berhasil jadi B, sulit hidupnya sengsara. Hal yang mendasar adalah dia tidak meyakini bahwa Allah memberikan sesuatu yang luar biasa dalam diri. Kalau tidak disadari, maka semua orang itu akan berpikir pasti butuh uang, butuh dekat dengan orang, butuh dekat dengan segala macam. Kalau dia tidak sadar bahwa dia diberi sesuatu yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada doanya yang memungkinkan kita itu bisa pandai menyadari. Doanya itu sudah kita tahu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika. Kalau di surat Al-Aqaf, wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, berilah aku ilham agar aku ini pandai bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tua.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hadirin akan protes pada saya, Ustaz Arkom, apa yang luar biasa yang diberikan pada seorang anak laki-laki, ayah dan ibunya miskin, dia tidak berpendidikan, ayah dan ibunya tinggal di tempat yang jauh dari pendidikan Islam. Di Surabaya, saya punya pembantu rumah tangga, barusan nikah, mohon maaf saya sebut namanya Erli. Anak ini pondok, tetapi memutuskan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di tempat saya. Cuma istri saya, Ummu Hamas, itu suka, karena anak ini belum pernah kerja sebelumnya, tapi begitu kerja di tempat kami, itu dedikasinya luar biasa, tanggung jawabnya luar biasa. Walaupun di kepalanya tidak punya ilmu setinggi SMA, perguruan tinggi dan sekarang, tetapi tanggung jawab, dedikasi, kemudian kemauan, disiplin dan segala itu punya. Makanya para ulama salaf kita mengatakan tentang alam yajidika yatiman fa'awa, bukankah aku mendapatimu sebagai seorang yatim? Kata salaf kita, laisal yatimu qad mata waladahu. Yatim sejati itu bukan orang yang mati ayah dan ibunya, bukan. Walakin al yatim yatimul ilmi wal adab. Tetapi yatim sejati itu orang yang tidak punya ilmu dan tidak punya adab, karakter, kepribadian, akhlak dan segala macam. Bapak sekalian, mungkin kita ini tidak punya ilmu karena orang tua tidak bisa menyekolahkan kita. Mungkin kita tidak punya ilmu karena di desa kita lahir kita tidak dekat dengan sumber. Tetapi kalau kita tidak punya adab, sempurna ketidakpunyaan kita. Saya ingin mengatakan, selama hadirin punya tanggung jawab, punya kemauan, punya disiplin, mau jujur kepada orang hadirin sekalian, kemudian mau bekerja keras, itu karunia yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan itu modalnya sangat luar biasa. Saya menyebut ini hadirin sekalian, mohon izin, tidak bermaksud apa-apa. Foto foto layar handphone saya di depan ini foto ibu saya. Ibu saya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Kemarin baru 1000 hari ini. Beliau pembantu rumah tangga kerjanya. Lalu foto WA saya, foto WA, profil WA saya itu foto ayah saya. Ayah saya itu tukang becak. Tapi dua manusia mulia ini mengajari hal yang luar biasa. Kalau ayah saya itu, hati-hati dalam hidup. Jangan suka menyakiti hati orang lain. Itu pesannya. Ibu tidak banyak berpesan. Sebagai anak pertama, saya anak pertama yang tahu bahwa bagaimana ibu berjibaku untuk mencarikan sesuatu nasi sebagai pembantu rumah tangga 32 tahun lamanya. Tapi kata salafus saleh kita, laisal yatim qad mata waladu. Yatim sejati itu bukan orang yang mati ayah dan ibunya, tetapi yatim sejati itu orang yang tidak punya ilmu dan tidak punya adab. Ilmu memang bisa dipelajari setelah kita sekolah SD, SMP. Tapi adab, karakter, tanggung jawab, disiplin, kemauan, kerja keras, itu sejak kita lahir sudah ditanamkan oleh ayah dan ibu kita. Oleh karenanya Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu, kalau kita ingin mengembangkan diri secara luar biasa, mungkin kita tidak punya uang. Di kepala kita mungkin belum ada ilmu yang banyak. Tapi kalau dalam diri kita ada cita-cita, ada tanggung jawab, ada disiplin, ada kemauan kerja keras, tidak mau menyakiti orang lain, jujur dan segala macam, itu karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ingat. Dan orang banyak tidak menghargai itu. Begitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu Syekh Abdul Qadir Jalani masih kecil, ketika dia hendak menuntut ilmu, hadirin sekarang, ibunya itu selain membelikan bekal pada Syekh Abdul Qadir itu memasukkan seperti benda kecil, emas kecil dijahitkan di balik bajunya. Nah, setelah dalam perjalanan, karena Syekh Abdul Qadir Jailani itu mau berangkat untuk ilmu itu bersama rombongan besar, di tengah jalan rombongan besar ini dirampok hadirin. Nah, begitu merampoknya itu sudah selesai, tiba-tiba Abdul Qadir Jailani yang waktu itu masih muda mengejutkan para kepala perampoknya dengan mengatakan, masih ada lagi barang berharga yang belum kalian ambil, katanya. Ini ada di balik baju saya. Perampoknya seumur-umur belum pernah merampok, yang dirampok sejujur itu. Dan kemudian mengatakan, bagaimana engkau bisa menceritakan emas yang engkau sembunyikan, bahkan engkau bilang pada kami masih ada benda yang belum kalian ambil. Itu titik balik perampok.
Kata si Abdul tadi dipesan oleh ibu saya, selama perjalanan hendaklah saya berkata jujur, makanya saya katakan itu. Tapi perampok itu bukan malah mengambil emas itu, sejak kejadian itu dia berbalik bertaubat. Boleh dicoba aja kalau ada copet, ada yang gitu. Tapi saya ingin mengatakan, begitulah kejujuran, dia harta emas yang luar biasa yang harus kita. Maksud saya begini, hadirin mungkin punya anak, adik, sepupu yang merasa minder bergaul karena dia belum lulusan SD atau bukan lulusan SMA, bukan lulusan. Tapi kalau dia punya kejujuran, kerja keras, tanggung jawab, kemauan, kemudian cita-cita, itu harta yang paling luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu, saya mau kembali pada hal pertama yang harus kita miliki adalah kesadaran yang luar biasa. Nah, hal kedua, kalau kita ingin mengembangkan diri menjadi jauh lebih baik sebagai seorang muslim, milikilah cita-cita yang luar biasa. Cita-cita yang luar biasa. Kadang-kadang cita-cita itu muncul karena orang bertemu situasi atau mengalami kejadian-kejadian itu. Hadirin, Dr. Andes Muhammad Hatta, wakil presiden kita yang pertama itu, keturunan beliau dari garis ayah ke atas itu ulama-ulama tarekat semuanya. Dari garis ibunya adalah orang-orang pengusaha semuanya ke atas. Tapi Hatta itu sejak kecil sudah didoktrina, kamu akan memulai pendidikannya di Mekah dan akan mengakhiri pendidikanmu di Mesir. Maksudnya, karena darah keturunan ayahnya adalah ulama hebat, maka Hatta itu ingin dijadikan seorang ulama. Tapi di desa kelahirannya Hatta, sebagaimana beliau ceritakan dalam autobiografinya, beliau menyaksikan kezaliman Belanda kepada para petani di desa itu. Dendamnya yang luar biasa itu menyebabkan Hatta hanya mengubah arah rencana pendidikannya itu, dia memilih jalur ekonomi dan kita tahu studinya ke Rotterdam di Belanda. Tetapi waktu dia lulus SMP, hadirin sekalian, dia sudah bisa bekerja di kantor pos di desanya dengan gaji lulusan SMP yang hampir setara dengan lulusan sarjana, karena dia sudah bisa menguasai bahasa Belanda, bahasa pokoknya ada 3, semuanya bahasa luar semuanya. Nah, oleh karenanya hadirin sekalian, saya ingin mengatakan jangan biarkan anak-anak kita dan kita sendiri itu tidak memikirkan cita-cita. Ya, karena apa yang Allah berikan kepada kita itu harus digunakan untuk mencita-citakan sesuatu. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam sebuah syairnya, masalul qalbi mislut ta'ir. Perumpamaan hati dan jiwa manusia yang punya cita-cita tinggi itu seperti seekor burung yang terbang. Kullama ala ba'udal afati. Selama burung terbang tinggi, maka tidak akan ada yang bisa menjatuhkannya. Memang burung kalau terbang tinggi, yang listrik percuma, BTS-nya Telkomsel itu tidak akan bisa menjatuhkan. Tapi kalau terbangnya rendah, maka dia mudah dijatuhkan. Nah, ajari anak-anak kita dan kita juga untuk punya cita-cita tinggi. Karena cita-cita tinggi itu hak semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berhak bercita-cita tinggi itu bukan hanya anaknya orang-orang pintar. Yang berhak punya cita-cita tinggi itu bukan hanya orang-orang terkenal. Tidak. Semua hamba Allah yang dilahirkan dari rahim wanita yang mulia itu punya hak untuk memiliki cita-cita yang tinggi. Oleh karenanya, kata Ibnu Athaillah, bagaimana bisa kalian akan memperoleh hasil-hasil perjuangan yang luar biasa kalau kalian tidak melakukan hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang luar biasa yang kedua yang tadi saya sebut, hendaklah kita punya cita-cita yang luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya saya ingin ingatkan pada waktu sekalian, pada waktu kita sholat, soal cita-cita itu kita sebut dengan warfa. Ya Allah, angkatlah derajat saya. Itu jelas. Di dalam doa itu kita bisa meletakkan cita-cita kita itu mau apa. Itu yang kedua. Sebentar, saya 6.58 sampai jam berapa? Tuh, 7.3 sampai jam 9.30 kan? Bapak itu kan terlalu serius sih mulai tadi ya. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, ini penting yang ketiga, orang bisa mengembangkan diri secara luar biasa tidak cukup dengan kesadaran yang luar biasa dan cita-cita. Tapi yang ketiga harus punya. Dia harus memiliki kemampuan bekerja keras secara luar biasa. Saya ini punya akademi sepak bola, karena saya juga pemain bola.
Dulu waktu SMA, saya ini pemain bola dengan kelemahan mendasar tidak bisa nendang kaki kiri. Karena saya SMA tahun 85 itu masuk siang, maka 2 jam per hari saya melatih kaki kiri saya. Dan akibatnya spektakuler. Saya menjadi pemain yang bisa menendang dan bikin gol dari tengah lapangan bola standar. Saya bisa. Karena usia masih 16 pada waktu usia saya sudah 50, saya masih bisa bikin gol dari tengah lapangan. Bukan lapangan futsal, Pak, lapangan sepak bola standar ya. Ya. Tapi kuncinya kerja keras. Begitu. Oleh karenanya hadirin sekalian, kalau orang punya cita-cita yang luar biasa tetapi tidak mau bekerja keras secara luar biasa, tidak akan bisa. Itu penting. Nah, saya mau cerita bola. Pelatih sepak bola saya itu ada 4 level. Yang pertama yang berlisensi D. Lisensi D kepelatihan sepak bolanya itu dia harus ambil dengan membayar lisensinya itu 3,5 juta, trainingnya 3 hari. Yang berlisensi C itu harus training seminggu, bayarnya 10 juta. Yang berlisensi B bayar 30 juta, trainingnya sebulan. Yang berlisensi A, saya punya Hanafi, pemain nasional Indonesia yang mengalahkan Thailand dalam SEA Games tahun 91, dia lisensinya A dan harus terbang ke Valencia, Spanyol, bayarnya sampai 250 juta. Itu urusannya nendang bola. Bapak Ibu sekalian bisa bayangin. Ini urusannya Rabbighfirli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni rabbana atina fid dunya hasanah, mau gratisan, mau tidak keluar kerja keras enggak bisa, enggak masuk akal. Oke. Saya mau serius. Jadi kalau kita mau jadi orang yang luar biasa sebagai orang muslim, selain kesadaran, cita-cita, doa, dan tawakal, orang harus mau berdedikasi bekerja secara luar biasa. Kalau tidak, nggak bisa. Nah, di bab kerja keras yang luar biasa ini, saya gregetan kalau ada orang tidak disiplin. Saya tadi lumayan, dari saya ke sini kan sebelum ajar ini mulai, ya, gitu ya. Saya salat duha, lumayanlah lebih banyak orang yang datang sebelum saya. Ya. Tapi saya mau bilang tentang disiplin. Teman-teman yang sering datang ke training, ke pengajian saya bilang, kalian itu lucu, tidak punya disiplin waktu, tidak punya disiplin membaca, tidak punya disiplin belajar, tidak punya disiplin ibadah, tidak punya disiplin kerja. Terus kalau tidak punya disiplin, apa yang mau berubah? Karena berubah itu membutuhkan disiplin yang luar biasa. Itu penting. Gimana kalau pengajian bulan depan, jam 6, jamaahnya sudah siap semuanya. Ustadznya datang sudah siap ya. Ibu itu jam 4 sudah datang. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 2 Agustus kemarin 2026 saya mau ngisi pengajian subuh di Masjid Salahuddin. Sampai pas sebelum jam 4 masjid itu mengagetkan saya karena parkiran lapangan masjid itu penuh dengan sepeda motor. Saya bingung apa ada acara qiyamul lail bersama. Begitu saya ingat-ingat, oh ternyata hari ini tanggal 2 Agustus itu jadwalnya pasar berkah. Takmir Masjid Salahuddin itu membagikan sayur gratis. Tapi begitu saya masuk ke halaman masjid itu, ambulan masjid itu sedang dikerubuti takmir masjid. Di dalamnya ada jenazah. Jenazahnya itu adalah jenazah marbot masjid, namanya Pak Haryono. Nama bukan Arab, nama biasa Haryono. Yang malam itu dia bangun sejak jam 1 malam, mempersiapkan masjid, termasuk menata sayur, dan karena kelelahan itu Allah memuliakannya dengan meninggal dalam keadaan melayani masjid. Kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencapai cita-cita kita, bersiap-siaplah untuk bekerja secara luar biasa. Baik bekerja dalam hal ibadat, sholat, bekerja membaca, bekerja melayani dan memuliakan ayah dan ibu, bekerja melayani masjid, siap-siaplah bekerja secara luar biasa kalau kita ingin diberi hasil-hasil yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Dulu waktu saya SMP dan sudah menjadi pemain kabupaten, dipanggil oleh tim kabupaten itu, saya baru merasakan berlatih sebagai pemain bola di tingkat kabupaten itu mau muntah-muntah saja karena latihan fisiknya sudah sangat luar biasa. Oleh karenanya Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah acara ini selesai, coba pikirkan cara kita bekerja, cara kita itu berangkat ke sekolah. Jangan-jangan kalau di Surabaya itu ada Gojek, sekolahnya masuk jam 7, pesan Gojeknya jam 7 kurang 10 menit. Begitu naik ke Gojek, tidak cepat-cepat, itu gila gitu orang ini.
Banyak orang itu tidak waras, mesen kereta, kendaraannya sudah terlambat, begitu naik minta cepat. Nah, jangan begitu. Jadilah orang yang punya kemampuan kerja yang luar biasa, dia punya disiplin waktu yang sangat bagus. Kalau enggak, segalanya tidak akan ini. Teman saya yang sudah meninggal COVID, alumni Kanada, namanya Dr. Imam Madi, pernah mengatakan, Mas Arkom, saya dipanggil Mas Ahmad. Kami juga memanggil dia Mas Imam. Mas Ahmad, saya rasanya itu tidak pernah merasa hidup itu susah. Ya karena orangnya kerja keras, mau belajar dan segala macam. Selama kita mau bekerja secara luar biasa, tidak akan ada yang disulitkan oleh Allah. Karena Allah juga sudah mengatakan inna ma'al usri yusra. Itu penting. Oleh karenanya, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjanjilah untuk bekerja secara luar biasa, bukan karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sebelum yang terakhir, yang keempat adalah milikilah sumber daya yang luar biasa. Kalau bekerja secara luar biasa itu hanya kerja tapi tidak punya sumber dayanya, uang diantaranya, ilmu mungkin diantaranya, atau buku, sarana, milikilah, walaupun tidak jumlahnya banyak. Hadirin, kalau ditanya lebih kaya mana Abu Bakar dengan Umar bin Khattab? Lebih kaya Umar bin Khattab. Abu Bakar, lebih kaya Umar bin Khattab. Abu Bakar itu kekayaannya itu kalau dirupiahkan, kira-kira menurut hitungan seorang sarjana Yayan Sunan Kalijaga Yogyakarta, kira-kira 100 miliar. Dan begitu sampai di Madinah, kekayaan beliau itu tidak sampai 1 miliar, kan uangnya habis digunakan untuk membayar. Umar waktu meninggal, kekayaannya itu yang diwariskan itu menembus angka 6 triliun. Umar bin Khattab. Bisnisnya Abu Bakar itu konveksi, kain dan segala macam. Bisnisnya Umar itu tanah, sewa lahan, bangun rumah dan segala macam. Tapi kita tahu Abu Bakar dan Umar itu kedudukannya di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah siapa yang lebih luar biasa. Tetapi penting buat kita sumber daya habiskan. Kalau orang ingin bekerja luar biasa, harus ada sumber daya. Sumber daya itu pikiran manusia, tenaganya, bukunya, uangnya, dan segala macam. Walaupun tidak harus banyak, itu penting. Ya. Tetapi orang harus memiliki sumber daya yang luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya punya tebak-tebakan tapi tidak ada hadiahnya. Dulu waktu Presiden Soekarno dan wakil presiden kita ditahan oleh Belanda, hadirin tahu nggak? Di mana Soekarno ditahan dan di mana Hatta ditahan? Karena penjaranya berbeda. Ada yang tahu? Tapi tidak ada hadiahnya, walaupun bisa menjawabkan. Soekarno itu ditahan di NTT, sementara Hatta itu ditahan di Digul. Digul itu adalah Papua. Penjara Digul itu adalah 10.000 hutan terbuka yang mengerikan di Digul. Dan Hatta sudah tahu bahwa dia akan dihukum selama 10 tahun. Dan itu penjara itu mengerikan, karena rata-rata di situ orang pasti gila. Satu-satunya jalan keluar dari penjara itu adalah perairan atau sungai yang menghubungkan ke perairan Australia. Jaraknya 500 kilo, tidak akan tahu. Tapi Hatta membuat kita berdecak kagum. Agar dia tidak stres dan gila, dia bawa 10.000 judul buku yang dia bawa pulang dari Rotterdam. Di penjara itu, dia menulis artikel, membuka kelas seperti ini, mengajar, dan membaca buku. Dengan 3 hal itu, bukan hanya beliau tidak gila, tapi bahkan tulisan-tulisannya yang secara reguler dikirimkan ke Jakarta melalui kapal laut, menyebabkan Belanda itu berpikir ulang. Rencana menahan Hatta 10 tahun hanya jadi 2 tahun, gara-gara tulisan yang luar biasa. Jadi Bapak sekalian, kalau kita mau maju, maka jangan hanya modal kerja keras saja, sumber dayanya harus ada, uang walaupun tidak banyak, buku harus ada, kemudian orang harus ada, tenaga harus ada. Kalau enggak, kita tidak akan bisa maju lebih dari apapun. Itu yang kedua. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang bermanfaat. Walaupun saya belum menggunakan apa yang saya jelaskan, tetapi mudah-mudahan dengan saya itu sadar bahwa kita ini masih harus terus berkembang. Saya ingin menutup ceramah saya sebelum saya jawab. Suatu saat saya kecentok gara-gara menyebut nama orang. Jadi saya cerita, di Surabaya ada kantor pajak Pratama di Noyo. Kalau pernah ke Surabaya, jalan di Noyo itu pensiunannya namanya Bu Sri Rahayu. Pensiun pada usia 58,
dan mendaftarkan diri sebagai santri Hiriah Al-Quran yang berjarak 1 kilo dari kantor itu, satu komplek dengan radius Suara Muslim Surabaya, nol sama sekali, tidak bisa baca apapun. Ya, mendaftarkan sebagai santri Hiriah Al-Quran. Tetapi 7 tahun kemudian, ya, Bu Sri Rahayu itu hafal 15 juz. Saya diprotes karena di sebuah majelis saya cerita Bu Sri Rahayu itu. Ibu-ibu bilang, Ustaz, saya protes. Bukan Sri Rahayu, namanya Sri Lestari. Ini orangnya di sini, Ustaz. Jadi saya langsung ketemu orangnya. Namanya bukan Sri Rahayu, Ustaz. Sri Lestari, orangnya di sini. Saya perhatikan orangnya sudah duduk, sudah. Tapi kisah perjuang hidupnya itu. Nah, 58 belum bisa baca Al-Quran sama sekali, tapi mendaftar diri sebagai santri di Hiriah Al-Quran, 7 tahun kemudian sudah Allah beri hafalan 15 juz. Jadi jenengan semuanya calon hafid dan hafidah semuanya. Mudah-mudahan menjadi ahlul Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan pada Ustaz Daris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Luar biasa ya Allah. Yang penting tepat waktu.